Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Saat ini kita akan mempelajari adalah fluida statis ya. Fluida. Pendahuluan ya. Fluida itu sering dinyatakan sebagai zat alir. Adalah segala zat yang dapat mengalir. Zat yang dapat mengalir itu adalah zat cair dan zat gas. Itu ya. Jadi semua zat yang dapat mengalir itu dinamakan fluida. Itu ya. Fluida statis adalah ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan diam. Kenapa ada fluida statis? Fluida itu nanti dipelajari ada dua. Ada fluida statis dan fluida dinamis. Statis itu diam. Jadi menjadi fluida di dalam keadaan diam. Kalau dinamis itu bergerak, jadi fluida dalam keadaan bergerak, ya. Kita bicarakan tekanan, ya. Tekanan itu apa, gitu ya? Tekanan didefinisikan sebagai besar gaya yang bekerja pada permukaan benda tiap satuan luas. Gaya dan permukaan luas itu selalu tegak lurus di sini. Kalau gambarnya nggak tegak lurus, ya dibuat tegak lurus. Kan di fisika hanya ada sejajar dan tegak lurus. Itu aja. Ya. Ya. Tekanan itu dirumuskan P sama dengan F per A. P-nya ini tekanan dari pressure. Satuannya Pascal atau Newton per meter persegi. Dan F itu gaya. Gaya itu apa? Tarikan atau apa anakku? Gaya tarikan atau Dorongan. Ya, narik atau dorong bapak itu. A itu luas permukaan. Ya. Kalau ini didapatkan, kalau misalkan A-nya tetap. Kalau F-nya diperbesar, P-nya membesar atau mengecil. A-nya tetap. F-nya diperbesar, A-nya membesar, P-nya membesar atau mengecil. Halo anakku. A-nya tetap. F-nya diperbesar. Membesar. Ya, berarti P dengan F itu kita perbanding gini. P sebanding dengan F. Betul tak? Tulisan ini. Kalau F-nya diperbesar, P-nya ikut besar. Maka ini dikatakan apa? Berbanding. Apa yuk aku? Ya, besar ikut besar, kecil ikut kecil. Berarti berbanding? Lurus. Ya, berbanding lurus. Gitu ya. Sekarang kalau P dengan A, ini berbanding apa? Terbalik. Maksudnya ke piye? Kalau terbalik. Nek A besar, B-nya ngapain? A-nya diperbesar, B-nya ngapa? Besar atau mengecil? Mengecil. Nek A-nya diperkecil, B-nya Membesar. kan terbalik kan? Mudah gerak anakku. Maka ini dikatakan sebagai berbanding terbalik, gitu loh. Ya, ditahu ya, ngapa dikatakan lurus, apa dikatakan terbalik, itu ya. Satuan tekanan yang sering digunakan itu atmosfer. 1 atmosfer itu 76 cm3 atau 760 senti. Arti senti itu 10 pangkat berapa arti senti? Halo anakku. Arti senti itu 10 pangkat berapa? Senti. 10 pangkat berapa anakku? Senti, 1 cm berapa meter? Ayo anakku. 1 cm berapa? 100. 10 pangkat min 2.
Ya. Nek mili 10 pangkat berapa? Arti mili 10 pangkat min berapa anakku? Berapa? 3. Kalau kilo artinya apa? 10 apa ya? Pangkat berapa? Kilo. 10 pangkat berapa arti kilo? 1 kilometer berapa meter? Ayo berapa? 1 kilometer berapa meter? Berapa anakku? Ayo berapa? 1000. 1000. Berarti 10 pangkat? 3. Iya, itu loh. Ini artinya. Jadi kilo, mili, senti ini bukan satuan. Ini bukan satuan, tapi awalan dalam satuan gitu loh. Awalan dalam satuan yang artinya ini gitu loh. Gitu ya. Oke, jadi perubahan satuan. 1 bar itu di sini 10 pangkat 5 Pascal. Ya. Ini tadi ini 76 cm ke 1,01 bar. 1 barnya 10 pangkat 5. Jadi ini Pascal gitu ya. Ini tekanan hidrostatis. Ya, tekanan hidrostatis. Hidro itu apa, Mbak? Pas. Hidro. Hidro itu saya mengatakan air. Nah, tapi ini fluida itunya. Statis itu apa itu statis? Diam. 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 Jadi tekanan hidrostatis tekan air dalam kondisi diam. Nah, airnya itu sering diganti dengan fluida. Kan fluida dalam keadaan diam. Fluida itu apa? Zat alir. Ya itu ya. Kedua adalah tekanan yang dimiliki zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri, hanya oleh beratnya zat cair, gitu loh ya. Itu tekanan hidrostatis. Kalau ini kita gambar ada sebuah bejana, ya. Ini kalau zat cair ini atau fluida ini kan akan menekan sebuah bejana. Ini kan dia punya F atau W ya. F atau W. F atau W. F atau di W. Nah, tekanan itu kan rumusnya apa tadi? P sama dengan W F per A ya, sorry ya. F per A, sorry. F per A. Nah, F itu sama dengan apa? W. Ya. W itu kan berat. Nah, bukan dengan massa apa? W dengan massa apa? W sama dengan apa? Dengan massa M kali G. M kalikan G per A. Oke, di situ. Kita tulis di sini. Massa jenis kan rho sama dengan apa? M per V, ya tak? Nah, M sama dengan apa? M di sini. Rho sama dengan M per V. Nah, M sama dengan apa? Rho sama dengan M per V. Nah, M sama dengan apa anakku? Rho kali V. Rho kali V. Ya tak? Rho kali V. Oke. Maka di sini bisa kita ganti M-nya ini kita ganti dengan rho V.
Rho V G per A. Lanjut. Nah, P volume itu apa? V itu volume. Volume itu kalau ini merupakan luas alas, ini tingginya ini adalah H. Berarti volume sama apa? Volume sama apa? Ini P hidrostatis. Volume sama apa tuh? Ini alas, ini tinggi. Berarti volume sama dengan, ayo anakku, jawab. Ini kan alasnya. Ininya tinggi. Berarti volume sama dengan, halo. Volume sama apa yuk? Luas alas kali tinggi kan? Ini loh, AH itu gantian V. Ini kalikan G per A. Ikuti dong. Berarti ini Anda dicoret. Salah ini. Ya. Ya, jadi tekanan hidrostatis dengan apa rumusnya ini? Ini bukan rho ya, ini P ya. Kenapa? Rho apa anakku? Rho G H ya. Paham kan aku? Dengarin dong, jangan tinggal tidur. PA itu rho GH. Dengarin nggak? Nggih, Pak. Ya, jawab Nggih, dong. Pak. Ya, terus satu ya, gitu. Jadi tekanan hidrostatis itu rho GH itu asalnya dari sini nih loh, asalnya tadi. Tekanan hidrostatis satuannya Pascal. Rho itu sekian. Rho air itu harus apa? Berapa rho air? Rho air harus apa? Berapa rho air? Berapa sama dengan 1 gram per sentimeter kubik. Kalau dengan kilogram meter kubik berapa? Ayo. 1000 kilogram per meter kubik. Ini apa? Ini harus apa? Rho air berapa anakku? Rho air. Jawab. Berapa rho air? Sudah ada nih. Berapa rho air? 1000 kilo per meter kubik. Kilogram meter kubik. Nek pakai gram 1 ya. 1 gram meter kubik. Ini harus hafal ya. Itu harus hafal. Oke, ya. Kalau soal nggak ada ditunjukkan air, kamu harus bisa masukkan itu rho-nya sekian gitu ya. Saya bicarakan tekanan mutlak adalah penjumlahan tekanan yang terdapat dalam suatu zat ditambah dengan tekanan luar. Nah, tekanan luar itu tekanannya apa? Udara. Kamu duduk di sini dengarkan saya tertekan nggak? Ada yang tekan nggak? Anakku, ada yang tekan nggak secara fisika? Selalu ada. Siapa nekan kamu? Halo, siapa anakku yang nekan kamu? Secara fisika. Kami hidup mesti ada udara kan? Berarti badannya ditekan oleh udara gitu loh. Paham nggak? Nanti selalu ditekan oleh udara gitu. Itu ya tekanan mutlak dengan udara. Oke. Tekanan mutlak zat cair itu dirumuskan P itu tekanan mutlaknya
P0 plus rho GH. Ya. Itu ya. P0 plus rho GH. P0-nya tekanan udara luar. Yang besarnya tadi sama dengan 1 atmosfer. 1 atmosfer sama dengan 76 cm3 kuda atau sama dengan 1,01 bar atau 1,01 10 pangkat 5 Pascal. Itu hafal ya tekanannya. Oke. Hukum pokok hidrostatika atau hukum utama hidrostatika, pokok dan utama sama, menyatakan semua titik yang terletak pada satu bidang datar dalam satu jenis zat cair mempunyai tekanan yang sama. Ya. Yang sering menggunakan ini apa? Tukang batu. Bagaimana tukang batu? Ya, tukang batu itu untuk mengukur ketinggian yang sama itu menggunakan air. Ya kan? Dipatok itu ternyata ada selang, taruhin air. Nanti pas air yang sama selang berikutnya kan berarti itu tingginya sama. Garis tarik benang itu. Itu pakai ini rumusnya, ya. Nanti kita jabarkan nanti di bawah. Oke. Ini tekanan alat ukur manometer terbuka. Ini sebelum diisi zat cair ini, di bawah ini mesti ada isi. Ada isinya apa? Udara. Tempat yang kosong itu nggak kosong. Di situ selalu ada apa? Udara. Oke ya. Karena ini kalau kosong udah berisi udara, maka kami dimasuki zat cair, fluida, zat air. Ini nggak bisa ke sana, mepet sana habis, karena tadinya di sini ini sudah ada udara. Nah, kayak udara maka udaranya akan mengecil, termampatkan. Nah, di sini akan memberontak. Jadi terakhir sampai di sini misalkan. Nah, dari A dengan B ini kita tarik sebuah garis lurus. Ya. A dengan B ini biasanya sama, di tekanan di sini, sedang tekan di atas ini, total ini. Ini. Mana tekan lurus. Ya, tekan garis lurus. Nah, tekan gas ini di sini berapa? Jadi penal itu tekanan udara luar. Ya, ditambah rho GH ini tekanan hidrostatis. Gitu ya. Itu daripada tekanan total itu ya. Oke. Ini benda ini diisi oleh apa? Air raksa. Ini ada tabung panjang 1 meter. Tabungnya dibalik, permukaannya di bagian atas. Belum diisi apapun. Ini kan berarti terisi udara kosong. Oke. Akhirnya apa? Ini diisi oleh air raksa waktu dibalik. Setelah itu terus dibalik lagi, permukaannya di bawah, dimasukkan ke daerah air raksa ini. Dan masuk seperti ini. Maka air raksa akan turun. Di sini tekanannya adalah berapa? 1 atmosfer. Ini titik ini kan besarnya sama. Gitu loh. Jadi P0 itu sama dengan rho GH, hanya ini. Karena dengan satu titik yang sama. Oke ya. Ini gambar bicara berhubungan anakku, bicara berhubungan, oke. A dengan B terletak pada satu garis apa anakku? Garis lurus. Jadi besar tekanannya bagaimana? A dan B besar tekanannya bagaimana? Satu garis lurus Sama. Berarti terus apa? PA gitu ya. Sama dengan apa? PB. Paham nggak? Karena A dengan B itu satu garis lurus besar tekanan sama. Nah, di A itu kan ada air ini atasnya. Di B itu ada oli. Airnya rho1. Berarti ini yang A itu rho1 GH1. H1 ini ya. Udah enggak? Nah, terus olinya itu rho2. Berarti apa? Rho2 GH2. Oke. Tapi bagaimana? G ini besar, bagaimana G ini besar sama, maka dicoret. Ketemu ini, paham nggak? Ya. Ya, dari sini kan nih
rho H1 sama dengan rho 2 H2 karena D-nya sudah dicoret. Maka sama dengan di sini gitu loh. Nek tumpuk-tumpuk, cara menggarapnya pada hubungan tekanan hidrostatik utama hidrostatis ya, itu aparat yang dicari itu pada titik yang segaris. Ini kamu cari dulu sama pas batas, nanti tidak akan bingung itu ya. Ini selanjutnya kita akan bicarakan hukum Pascal ya. Nah, bunyi daripada hukum Pascal apa? Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah, gitu ya. Bunyinya itu hukum Pascal. Ya. Ini bagaimana? Hukum Pascal dengan hukum utama hidrostatika itu sama. Intinya tekanannya sama. Intinya tekanannya sama. Perbedaannya kalau Pascal hubungannya dengan luas penampang. Jadi apa? P1 itu kan F1 per A1. Nah, P2 sama dengan F2 per A2. Oke, itu ya. Itu satu konsep P. Dari sini bisa kita tuliskan ini kalau F2 per F1 ya. Ini kan F2 per 1 F1 sini berarti A2 per A1. Ya. Luas itu nek nggak diketahui bentuknya apa pada hukum Pascal ini selalu berbentuk apa? Lingkaran ya. Luasnya kalau nggak diketahui, luasnya selalu lingkaran. Oke, anakku. Luas lingkaran apa anakku rumusnya? PR kuadrat. PR kuadrat, bagus. Iya, PR kuadrat. Ini kan kita tulis di bawahnya kan A2 ya. Berarti kan PR2 kuadrat. A1 ini berarti apa? Pi R1 mudah nggak? Nah, pi-nya kan sama, dicoret, gitu ya. Didapatkan apa? R2 per R1 dikuadratkan, ya. Sekarang diameter itu berapa jari? Anakku. Setengah. Diameter itu enggak? 2 kali. 2. Ya. 2 jari ya. Pakai R kecil ini ben podo. Ya. Tadi yang bulan setengah bagus. Yang penting berani ngomong dulu. Itu hebat sekali. Ya, karena akhirnya tahu suatu saat. Tadi sebenarnya karena saya biasa bilang diwalik, akhirnya kualik kurang konsen aja. Berarti nek R berapa jari? Nek R berapa diameter? Setengah, benar ya. Tadi udah maksudnya ini Mbak E. Benar, oke, nggak masalah. Udah bagus. Oke? Berarti dari sini ya, kita tuliskan ya ke sini. F2 per F1 sama dengan, nah, R2-nya ini kan diameter kan setengah D2. Nah, ini R1-nya kan setengah D1, tapi ini dikuadratkan. Maka apa? Setengahnya bisa dicoret. Ya. Maka F2 per F1 sama dengan apa? D2 per D1 kuadrat. Ya. Ini rumus-rumus yang ada ya. Itu.
Ini apa? Penerapan hukum Pascal. Ya, penerapan hukum Pascal. Jadi hukum Pascal dicapai pada dongkrak, rem, dan mesin proses hidrolik. Ini ya. Sekarang kan banyak rem itu pakai rem hidrolik gitu ya. Pompa ban sepeda itu juga berdasarkan apa hukum Pascal. Mesin hidrolik pengangkat mobil itu, atau mungkin untuk mencuci mobil itu juga menerapkan hukum Pascal. Itu ya anakku. Di banyak penerapan hukum Pascal itu di sekitar kita. Anda terapkan itu. Ya. Ada masalah anakku? Tolong film-film yang sudah saya share ke tempat kamu, Anda pelajarin, Anda perhatikan, Anda tulis tangan supaya sebagai catatan kamu sewaktu kamu nanti di kelas 12 kamu nggak akan mengalami kebingungan, kamu punya catatan, ya kan? Meskipun sebetulnya di tempat saya nggak akan hilang kalau saya nggak menghapus, ya. Bisa dilihat di Fisika Buka Teja ya. Anda untuk kuliah bisa lihat itu juga, atau sampai teman-teman Anda kesulitan, silahkan buka Fisika Buka Teja. Itu ya. Enggak ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan saat ini? Enggak, Pak. Kita akhiri sampai sini ya. Contoh soalnya lihat di contoh saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.